warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinumbar. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai masa reformasi di era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering juga kita sebut dengan Gus Dur. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya, Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah: pertama, Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Kemudian Departemen Sosial juga dibubarkan karena dianggap sebagai sarang koruptor. Berikutnya, menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Kemudian, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Kemudian diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Kemudian pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir dan yang paling fenomenal yaitu ingin membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar sebuah barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Namun, ada saja pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi, sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR /2000 dan atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial, Gus Dur lengser. Kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disapa dengan SBY dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY, selanjutnya adalah Joko Widodo yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikianlah video singkat mengenai masa pemerintahan era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.